Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa
Ya Rasulullah, ya ahlan nawbah, ya ahlan kunu ma'ana fi kulli ma'ana fi kulli hisin wa ma'ana Allah mahdi qulubana wa saddid lisanana wa 'allimna min 'ilmika al-makhzun nas'aluka 'ilman ladunni wa asrar al-'ilmi wa mashrab sabil hani faqihna bid-din wa 'allimna ta'wil hijahin nabi wa hadirin hadirat jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan dan juga kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Seraya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu yang mulia dan berkah ini dengan kita berhadir di majelis ilmu dan juga niat beriktikaf, mudah-mudahan menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala mengampuni, menghapus segala dosa-dosa kita, juga dosa orang tua kita, guru-guru kita dan kaum muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi bagi kita di bulan Rajab ini dan juga bulan Sya'ban mendatang, dan disampaikan dipanjangkan umur untuk berjumpa kembali dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan 3 bulan tersebut menjadikan kita menjadi orang yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua apabila diwafatkan wafat dalam husnul khatimah, mendapatkan kecintaan dan keridhaan Allah dunia dan akhirat. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihim fid darain amin. Bagi orang yang berakal, bagi orang yang berakal, cukup asap sebagai bukti adanya bara api. Semalam suatu kaidah, qad isyaratun wahidatun dalilan lil aqili wa lam tafi qulubun sarahatun dalilan lil jahili. Suatu kaidah menyebutkan cukup satu isyarat saja daripada Allah Subhanahu wa taala akan dibukakan kita. Cukup satu isyarat saja sebagai petunjuk bagi orang yang berakal. Namun tidaklah cukup walaupun beribu-ribu kali penegasan, penjelasan sebagai petunjuk bagi orang yang bodoh. Namun sudah dibukakan oleh
kita apa daripada akal kita apa berharap dibukakan menambah keyakinan tersebut. Nah, contoh seputar hujan, yang mana hujan ini apa adalah Allah yang menurunkannya. Allah yang menurunkannya. Sebuah hikmah daripada seputar hujan. Jadi hujan kita terlihat dari kejauhan, kita melihat bahwa di sana ada awan mendung, awan yang menghitam yang sudah rata. Maka berarti di sana itu sedang hujan atau akan turun hujan. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Hakim, yang Maha Bijaksana, semuanya kita Allah jadikan segala sesuatu adalah ilmu. Sampai-sampai seputar hujan yang mana Allah lah yang menghujankannya. Kenapa? Ada aja kita hujan itu jarang, ada juga jarang, karena sebuah hikmah. Kenapa? Terlihat dari kejauhan bahwa di sana ada dulu awan mendung menghitam. Nah, sudah ada terlihat awan mendung menghitam, sudah merata, maka berarti di sana itu sedang hujan atau kita menunjukkan akan turunnya hujan. Maka bersiap-siaplah sebelum kehujanan, dan saatnya lah mengkabari teman-teman yang lain bahwa sebentar lagi akan hujan kita. Dengan melihat itu, siap-siap kita. Siap-siap namun ada pakaian berjemur di kita putikihan. Atau umpamanya amun kita berkendaraan ada sudah ada mulai gerimisnya, ketakutan atau pakai jas anti hujan. Nah, di sini kita Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menurunkan hujan menjadi suatu hikmah pelajaran. Kenapa? Melewati seputar hujan saja itu adalah ilmu. Itu adalah ilmu. Artinya sayugianya, sebaiknya seorang muslim itu mempersiapkan diri sebelum masanya tiba. Melihat hujan, oh Masya Allah, dimendungkan oleh Allah Ta'ala. Orang berakal itu mengerti, oh gelap hujan, ini pacangan hujan, angin pulang. Nah, maka orang yang berakal dengan tersingkapnya dibukakan pemikirannya, dia akan bisa mempersiapkan diri. Amun ada pakaian diputikinya, amun ada siap-siap buah banyak turun bawahan jas hujan. Nah, dari hikmah ini menjadi suatu ilmu. Jadi sayugianya seorang muslim mempersiapkan diri sebelum masanya tiba. Kita umpamanya sudah disebutkan di dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati, pasti mati. Namun apabila sudah tiba, maka tidak bisa dimajukan maupun dimundurkan. Kalau kainan jauh masa tempat beruntung ada Allah. Maka kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti mati. Maka apa? Melewati ilmu hujan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hikmah. Sebelum engkau mati, siapkan mati. Sehingga apa? Mati tidak telah kita ditakuti, namun
mati harus yaitu dilewati, dihadapi dengan apa? Persiapan. Sehingga apabila kita sudah mempersiapkan kematian tersebut, berharap hendak mati husnul khatimah, berarti apa? Ayat tergantung kita, hanya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwasanya orang yang meninggal dunia itu kebiasaan apa yang dia kerjakan dalam kesehariannya. Maka apa? Persiapan aku hendak mati dalam husnul khatimah. Mudah-mudahan bisa ingat kepada Allah. Mudah-mudahan bisa mengucapkan la ilaha illallah. Maka di setiap keseharian kita perbanyaklah akan perbuatan tersebut. Hendak mati la ilaha illallah, penyakit. Para sahabat 12.000 sehari. Pantas saja kita meninggal dunia la ilaha illallah. Kenapa? Persiapannya sesuai. Orang meninggal dunia dalam keadaan berzikir, kenapa? Dia selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun apabila kada siap, maka apabila kematian sudah datang, siap kada siap, tetap mati. Melewati hikmah ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pelajaran. Ujian ini adalah aku yang mengujiakan. Aku yang mengujiakan. Maka aku beri tanda-tanda sebelum ujian. Aku mendungkan dahulu. Aku hitamkan. Aku beri angin. Nah, apa tujuannya? Biar siap, yaitu menyambut ujian itu. Nah, begitu pula kita melewati ilmu hikmah ini. Setiap yang bernyawa pasti mati. Maka usaha kayak tadi, mendung udah kita bawa jas hujan, tapi apa siapa tahu yang kita lalui kan hujannya tidak bisa aja jika anginnya mengangkut. Padahal di sini dengan mendungnya, hitamnya, atau apa kita lewati ada hujan, atau kita lewati sudah sampai hanya hujan, selamat ada hujan. Tapi apa? Ada tanda-tandanya, ada kesiapan daripada kita. Begitu pula dalam kematian harus kita persiapkan. Kita yang menentukan. Kita minta ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Apa ikhtiar usaha kita? Maka berbanyak zikir dengan harapan, maka mudah-mudahan mati dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah. Atau kita melewati sembahyang kita persiapkan. Kenapa? Yaitu setiap kita sembahyang kita mengangkat takbir Allahu Akbar. Ya Allah, aku pasrah dan menyerah. Pasrah niat aja. Apabila hamba wafatkan dalam keridaan dan kecintaan. Kayak apa? Walaupun di mata makhluk ada baik, tapi yang terpenting di dalam pandanganmu ya Allah. Pasrah dan menyerah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apabila sudah kita orang yang pasrah dan menyerah, iya, meninggal dunia itu kayak guling. Ada yang dalam guling, ada yang meninggal dunia ya dalam sembahyang, dalam berzikir. Kenapa? Menyerah, pasrah aja. Sehingga apa? Dengan menyerah dan pasrah, pada di dalam hadis disebutkan betapa sakitnya tanpa sakaratul maut. Disebutkan, ditanyakan para nabi-nabi terdahulu, Nabi Ibrahim
yang ada di mata kita hanya dunia dan dunia. Alhamdulillah. Maka apabila sudah tiba, tadi kata kawan, diundur, dimajukan kata kepada kawan, udah ada ketentuannya bulan bin bulan, meninggal dunia, tahun, hari, bulan, waktu, jamnya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa? Maka kita sebagai orang yang bermakrifat kepada Allah, hakikat kita wafat adalah yaitu bertemu dengan Allah. Maka contoh daripada baginda Rasulullah SAW, tak kala beliau sudah penuh dengan kesiapan, tak kala beliau sudah kita mendekati kewafatannya, Ar-Rafiqil A'la, rindu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam hadis disebutkan itu apa? Tak kala Sayyidah Fatimah Zahra melihat kondisi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang begitu parah dan susah. Di dalam hadis itu ada prakteknya, ia abadah kabar apa itu bahasa Arabnya. Aduh hai abad, yang susahnya ada. Apa yang dijawab Nabi? Setelah ini tidak ada lagi kesusahan. Apa? Setelah wafat aku tidak ada kesusahan. Karena kesusahan itu hanya ada di dunia. Dunia ini adalah darut ta'ab, tempatnya susah. Dan kesusahan yang paling ditumpukan ya di akhir hayat. Apa yang kita ini garing apa? Itu masih sedikit susahnya. Karena dikumpulkan, ditumpukan rasa susahnya dunia, dikatakan di akhir hayat, tak kala kita menjelang wafat, itu susahnya luar biasa. Bayangkan aja kita, benda yang tertinggal bertahun-tahun, macet luar biasa. Sehingga di dalam hikayat baginda Nabi menjelang wafat, apa? Beliau pun merasakan sakit. Beliau itu kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana malaikat Israel hanya minta izin dan dia kadang-kadang harus sabar. Tapi harus sabar. Jadi kesusahan dunia itu ditumpukan di akhir hayat kita. Sakitnya luar biasa. Sampai Nabi Musa mengatakan kayak orang umpamanya binatang dikuliti hidup-hidup, atau kayak umpamanya sesuatu besi yang dipanaskan, panas kita, atau kemudian langsung dia nuangkan ke sekujur tubuh. Makanya tak kala orang meninggal dunia itu dimaniakan di bajunya, jangan taruh dingin, jangan panas saja. Kenapa? Panas luar biasa. Suatu benda yang malaikat kayak cara merasakannya, awan api dulu, awan api. Nah, akhirnya kita awal tak bisa. Begitu pula kalau kita memikirkan tentang wafatnya kita, memisahkan antara ruh dan jasad ini karena sudah bertahun-tahun menyatu. Kayak apa? Dengan sesuatu yang dipanaskan oleh malaikat. Nah, makanya sakit, mulai ke ujung berarti sampai rambut turun. Nah, sudah tidak kawal, langsung aja dicabut bakal juta Israel. Sakitnya luar biasa. Sampai disebutkan setelah meninggal dunia di kuburan masih hanya terasa sakitnya. Nah, kalau dipersiapkan kayak apa kita? Kayak apa? Nah, ini adalah renungan kita.
Makanya Nabi Muhammad itu rasa sayangnya kepada umatnya melebihi rasa sayang orang tua terhadap anaknya. Berkorban yang benar sampai-sampai tak kala menjelang wafatnya minta kepada Allah. Padahal minta nih, ya Allah, jangan merasakan sakit atau jangan merasakan sakit. Diterima oleh Allah Ta'ala. Tapi kenapa beliau paham bahwasanya kematian itu adalah akhir kesusahan di dunia, yang mana kalau kita ditimbang-timbang susahnya dia di dalam mulai kita istilahnya lahir sampai wafat itu terkumpul dan terberat adalah tak kalah sakaratul maut. Maka baginda Rasul minta kepada Allah, ya Allah, beratkan, tumpukan atasku kematian seberat-beratnya, seberat-beratnya nanti sakit, tapi khafif ala ummati, ringankan atas umatku. Maka para ulama mengatakan bahwa setengah telah ditanggungan oleh baginda Nabi Muhammad, umatnya Nabi Muhammad ini, rasa sakitnya kematian. Bersyukur kita. Maka Allah tahu dengan ini ayat rasa syukur kita. Iya, kita bersalawat bersalam kepada baginda Nabi. Ya Allah. Makanya ada bacaan jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa. Kita terima kasih jazallahu, terima kasih wahai baginda Rasul. Kamu kalian ingin menanggung makan kayak apa? Untung sudah ada ditanggung makan separuhnya. Kamu kalian ditanggung makan sama kita kada bawa lagi dicicil oleh Allah Ta'ala. Rasa sakit tuh yang ada akhirnya tapi karena sudah ditanggungkan oleh baginda Rasul, sudah dianggap ringan, akhirnya masih kita bisa insya Allah dengan berzikir mengucap la ilaha illallah. Nah, ini berkat baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, ini yang kita syukuri ya kita sebagai umat baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, sekarang sudah bisa insyaallah kita ambil pelajaran hikmah, yaitu apa? Contoh isyarat daripada Allah. Badai umumnya hanya terjadi sebelum hujan. Nah, kita sedikit kita apa? Yaitu bertahlil, yaitu haul dulu kita agar bisa kumpul, dan juga yaitu saudara kita Wahyudin binti Hamdi dan juga Muhammad Labal bin Wahyudin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rahmatnya, ampunannya, keberkahannya untuk kita dan kepada guru-guru kita wabil khusus, yaitu Abu Guru Sekumpul dan Wahyudin bin Hamdi dan Muhammad Labal bin Wahyudin. Ala hadiniyat al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.